Halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur bin Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya, di video kali ini gue akan sedikit membahas Manga Build Cover chapter 266. By the way, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain notification-nya, oke? Biar gak ketinggalan video-video baru dari gue. Oh ya guys, gue juga mau ngumumin kalau mulai hari ini channel gue akan open donasi. Kenapa gue open donasi? Ya karena jujur-jujuran aja, channel gue ini udah nggak ngasilin sama sekali. Gue itu terakhir gajian kayaknya tahun 2020 awal, abis itu udah nggak gajian-gajian lagi. Dan itu juga lah alasan kenapa gue jarang buat konten. Tapi walaupun begitu, gue tetap sayang sama channel ini. Gue nggak bisa ninggalin channel ini. Makanya gue selalu berusaha untuk tetap buat video walaupun udah telat materinya guys. Dan gue juga udah nanya saran-saran ke teman-teman content creator lain, kira-kira channel gue diapain ya, soalnya udah nggak ada penghasilannya gitu. Ya selain usaha gue untuk tetap buat video, teman-teman content creator yang lain juga nyaranin kenapa nggak open donasi aja. Dan menurut gue ya, apa salahnya, nggak ada salahnya juga kan, makanya gue coba. Dan balik lagi ya, di sini tuh nggak ada pemaksaan sama sekali guys, bener-bener nggak ada pemaksaan sama sekali. Kalian yang mau donasi, gue berterima kasih banget. Tapi kalian yang nggak bisa donasi juga nggak apa-apa banget guys, nggak apa-apa banget. Kalian udah nonton video gue, udah subscribe channel gue, udah share video gue, itu udah ngebantu banget. Sumpah itu udah ngebantu banget. Jadi buat kalian yang nggak bisa donasi juga nggak apa-apa. Ya tentunya hasil donasi sebagian akan dialokasikan untuk perkembangan channel ini ke depannya. Dan buat kalian yang mau donasi, link ada di deskripsi bawah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Jadi, seperti yang kita tahu pada chapter sebelumnya, bahwa sudah dipastikan seluruh kesatria sihir kerajaan Clover yang ada di kerajaan Heart akan dilatih oleh para elf di Elysia, desa barunya para elf. Nah, pada chapter kali ini sebenarnya latar cerita akan kembali ke kerajaan Clover. Kira-kira apa yang terjadi di chapter kali ini ya? Apakah Asta akan memulai latihannya? Sabar dulu guys, tonton sampai habis karena seperti biasa di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian-kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini tentunya. Kalau gitu langsung aja pertama, Gazia melaporkan situasinya kepada kerajaan Clover. Oke, jadi seperti yang kita lihat pada awal chapter, di sini terlihat Julius sedang berbicara dengan seseorang menggunakan alat komunikasi sihir. Dan ternyata orang yang berbicara dengan Julius tersebut adalah Gaza. Ya, dari momen ini bisa kita simpulkan bahwa situasi di kerajaan Heart sudah mulai kondusif setelah perang yang mereka lewati. Itu terbukti bahwa mereka sudah bisa dihubungi dengan alat komunikasi guys. Dan kalau kita lihat ya dari situasinya, sepertinya di sini Gajah sudah melaporkan apa yang telah terjadi di kerajaan Heart kepada Julius. Walaupun adegan tersebut atau narasinya tidak ditampilkan pada chapter kali ini guys. Di sini pun Julius terlihat mengajak dan memberitahukan kepada Gajah tentang rencana penyerangan yang akan mereka lakukan kepada kerajaan Spade 3 hari lagi. Ya, sebagai aliansi sudah seharusnya tidak ada hal yang ditutupi baik dari pihak kerajaan Clover maupun pihak kerajaan Heart, baik itu dari hal strategi perang ataupun rencana penyerangan guys. Lalu Gajah pun selaku ketua dari Spirit Guardian mengatakan bahwa mereka pun juga akan ikut serta dalam pertempuran nanti. Kalau dipikir-pikir ya guys, kalau pihak kerajaan Heart ikut juga dalam rencana penyerangan 3 hari lagi, maka akan ada kemungkinan pecahnya perang besar guys. Padahal kita tahu sebelumnya pihak kerajaan Clover itu hanya berniat untuk menyerang Dark Riot dan menyelamatkan Kapten Yami dan juga William. Mereka pun masuk secara diam-diam melalui sihirnya Nuts. Prediksi gue sih ke depannya, pihak kerajaan Heart dan pihak kerajaan Clover akan mempunyai tugasnya masing-masing, alias dibagi tugas. Kelompok kerajaan Clover yang dipimpin oleh Asta atau Nuts bertugas untuk menyerang Dark Riot secara langsung. Sedangkan pihak kerajaan Heart ada kemungkinan bertugas untuk mensabotase atau mengalihkan perhatian para pasukan sihir kerajaan Spade, sehingga pihak yang melakukan penyelamatan dan penyerangan kepada Dark Riot tidak terganggu sama sekali guys. Tapi ingat, itu barulah prediksi aja, bisa benar bisa enggak. Tapi yang lebih bikin menarik perhatian gue di sini adalah Gaza mengatakan secara terang-terangan bahwa saat ini kerajaan Spade sedang mengumpulkan kekuatan dengan para elf, yang itu artinya sudah hampir dipastikan bahwa para elf nantinya juga akan ikut dalam perang kali ini guys. Hal ini juga mengkonfirmasi secara tidak langsung bahwa hubungan antara kerajaan Heart dan para elf itu berlangsung dengan sangat baik. Wah gila, gue sih udah gak sabar ya ingin melihat aksi para elf di medan perang lagi guys. Mungkinkah nanti akan ada karakter elf yang baru selain 4 elf yang kita kenal? Mungkin aja guys. Mungkin aja nanti kita akan melihat elf
penduduk elf asli desa Elysia guys. Patut kita tunggu. Lanjut yang kedua, Nuts menyapa anggota Black Bulls. Oke, selanjutnya kita berpindah tempat, lebih tepatnya di markas Black Bulls. Di sini, Nuts terlihat menyapa anggota Black Bulls yang ada di sana, dan dia juga mengumumkan tentang rencana penyerangan ke kerajaan Spade yang akan dilakukan 3 hari lagi. Dan seperti yang sudah kita duga guys, sebagian besar anggota Black Bulls tidak kenal dengan Nuts. Kedatangan Nuts tentunya membuat pertanyaan di kepala mereka. Kenapa baru sekarang? Kenapa si Nuts ini tidak pernah datang sekalipun ke Black Bulls? Lalu sama seperti sebelumnya, sama seperti saat ditanya tentang Yami. Di sini Nuts juga menjawab bahwa dia benci dengan Black Bulls. Bagi Nuts, dia bisa saja beroperasi atau bergerak di skuad kesatria sihir manapun. Tapi, dengan menjadi wakil kapten, itu dapat memberi dia lebih banyak kebebasan dibandingkan dengan menjadi kesatria sihir biasa guys. Menurut Nuts, Black Bulls adalah sekumpulan preman yang memiliki catatan kriminal yang lebih besar dibandingkan kebaikannya. Dan Nuts tidak tahan dengan orang yang seperti itu. Nuts tidak tahan dengan orang yang melakukan hal yang tak benar. Grey yang ada di sana pun tidak terima dengan perkataan Nuts dan berkata bahwa semua anggota Black Bulls itu baik, jangan hanya menilai dari penampilannya aja. Lalu Nuts pun menjawab, jika tak ingin dinilai dari penampilanmu, maka jangan tampil seperti itu. Nuts sendiri benci dengan orang yang terlihat jahat ataupun pernah melakukan kejahatan. Bagi Nuts, orang yang hebat itu adalah orang yang sudah baik dari awal guys, baik dari segi penampilan maupun perilaku. Dari sini kita jadi tahu ya bahwa Nuts memiliki sifat angkuh di dalam dirinya. Tapi walaupun sifat Nuts seangkuh ini, yang bikin gua heran adalah kok dia bisa tahu sifat dari masing-masing anggota Black Bulls. Bahkan sampai sedetail itu guys. Padahal kita tahu si Nuts ini nggak pernah pulang ke Black Bulls. Kok dia bisa tahu gitu sifat dari masing-masing member sampai sedetail itu? Itu berarti kan dia juga diem-diem memperhatikan dan peduli terhadap squad Black Bulls. Wah, sepertinya gue mencium bau-bau tsundere nih guys. Gue mencium bau-bau tsundere. Ya pokoknya intinya di sini Nuts menyapa squad Black Bulls sekaligus memberitahu tentang rencana penyerangan ke kerajaan Spade. Dia juga berpesan kepada anggota Black Bulls agar menggunakan waktu 2 hari ini untuk menjadi lebih kuat. Dan sepertinya nanti Nuts akan menyeleksi lagi siapa saja anggota Black Bulls yang akan dia bawa. Kira-kira selain Asta siapa ya yang akan dibawa oleh Nuts? Coba kalian punya teori, jangan lupa tuliskan di komen. Oke guys. Lanjut yang ketiga, dimulainya latihan Asta. Oke, selanjutnya kita melihat Nuts kembali bersama Asta. Di sini, dengan sihir bayangannya, Nuts membawa Asta ke sebuah tempat. Oh ya, by the way guys, sihir bayangannya si Nuts ini dapat membuat dirinya bergerak dari satu bayangan ke bayangan yang lain. Ya, mirip-mirip lah sama sihir ruang, cuma medianya aja yang beda. Yang Nuts gunakan ini, medianya adalah bayangan. Jadi dia hanya bisa muncul di tempat bayangan berada. Oke, kita lanjut ke jalan ceritanya. Jadi, di sini Nuts mengajak Asta ke sebuah rumah kosong, yang dimana rumah kosong ini dulunya adalah milik seorang bangsawan. Banyak yang berteori bahwa kemungkinan rumah ini merupakan rumah masa kecilnya Nuts. Karena di chapter kali ini ada momen dimana kita diperlihatkan sebuah foto, yang kemungkinan foto ini adalah foto keluarga sang pemilik rumah. Dan di foto tersebut ada foto anak kecil berambut hitam dan berponi, yang diduga ini adalah Nuts. Tapi sayangnya ini barulah sebuah teori guys, kebenarannya belum bisa dipastikan. Oke, lanjut. Sesampainya di sana, Nuts langsung mengeluarkan sihir bayangan yang disebut Dark Garden Invitation, atau dalam bahasa Indonesia, undangan Taman Kegelapan. Nah, melalui sihir ini, Asta dan Nuts memasuki sebuah ruangan hitam, yang dimana di ruangan tersebut dipenuhi dengan tengkorak manusia. Ya, jadi sekarang kita bisa maklum ya, kenapa dunia atau ruang ini disebut sebagai Taman Kegelapan guys. Ya karena memang tempatnya dark banget gitu, dark banget, banyak banget tengkorak manusia, kan serem. Nah, di Taman Kegelapan inilah Nuts mengatakan bahwa selama 2 hari ke depan dia akan mengajarkan semua yang dia tahu tentang Devil Magic kepada Asta. Dengan begitu pun Asta bisa menjadi lebih kuat lagi guys. Ya, di momen inilah latihan Asta untuk bisa menggunakan kekuatan iblis akan dimulai. Lanjut ke keempat, ritual perjanjian iblis.
Oke, jadi seperti yang kita tahu pada pembahasan sebelumnya, bahwa latihan Asta sudah dimulai. Seperti yang dikatakan Nuts, bahwa saat ini Asta tidak menggunakan kekuatan iblisnya secara penuh. Dia hanya menggunakan kekuatan yang bocor dari iblisnya. Nah, jika Asta ingin menggunakan kekuatan iblisnya secara maksimal, maka diperlukan sebuah ritual perjanjian iblis. Atau bisa dibilang ini adalah cara resmi untuk membuat kontrak dengan iblis, sehingga kekuatan iblis bisa menjadi kekuatan sang Devil House-nya. Ya, ritual perjanjian iblis ini adalah upacara terlarang sekaligus cara agar Asta bisa menguasai kekuatan iblisnya, guys. Untuk melakukan ritual, diperlukan sebuah koneksi agar dapat memanggil si iblis. Biasanya, media koneksi tersebut dapat berupa barang atau relik-relik yang berhubungan dengan iblis tersebut, guys. Contohnya seperti Nuts yang memakai relik kalung sebagai media untuk membuat koneksi dengan iblisnya. Lalu bagaimana dengan Asta? Benda atau relik apa yang dibutuhkan Asta agar bisa membuat koneksi dengan iblisnya? Nah, kalau untuk Asta, unik nih guys. Seperti yang dikatakan Nuts bahwa Asta itu berbeda. Dia tidak perlu memakai media relik atau barang-barang untuk memanggil iblisnya. Itu semua dikarenakan diri Asta sendiri sudah memiliki koneksi yang dalam dengan iblisnya. Loh, kok bisa si Asta berbeda? Ya, kemungkinan itu semua disebabkan karena sebelumnya Asta sudah membuat kontrak dengan si iblis yang mengakibatkan diambilnya tangan Asta oleh si iblis, guys. Jadi, tangan kanan Asta tersebut merupakan media koneksi bagi si iblis. Itulah mengapa Nuts mengatakan bahwa Asta tidak perlu lagi untuk menggunakan relik atau barang-barang. Oh iya, karena si Asta ini tidak memerlukan media untuk membuat koneksi, lantas dia pun bingung apa yang harus dia lakukan untuk memanggil si iblis. Dan ternyata untuk memanggil iblisnya Asta sangat mudah, guys. Di sini Nuts hanya melakukan sihir summon dan iblis Asta pun langsung muncul. Lanjut yang kelima, Asta versus iblis. Oke, jadi seperti yang tahu sebelumnya, Nuts sudah mengajarkan dan memberitahu Asta tentang ritual perjanjian iblis. Bahkan di sini si iblis pun sudah muncul di hadapan Asta, guys. Bisa kita lihat di sini semenjak si iblis dipanggil, tangan kanan Asta juga ikut menghilang. Dan adegan ini sudah cukup membuktikan bahwa tangan kanan Asta benar-benar sudah menjadi bagian dari si iblis. Itulah mengapa sebelumnya si Nuts mengatakan bahwa tangan kanan Asta merupakan salah satu media untuk memanggil si iblis. Si iblis yang berada di hadapan Asta pun tertawa dan tidak menyangka bahwa Asta akan melepaskannya. Tapi yang menarik perhatian gue di sini adalah wajah dari iblis anti magic ini, guys. Bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, wajah dari si iblis ini mirip banget sama Asta, mirip banget. Jadi gue berpikir ini secara tidak langsung Yuki Tabata menggambarkan gambaran ketika Asta menjadi iblis seutuhnya. Dan pada akhir chapter, di sini Nuts mengatakan bahwa Asta harus bertarung dengan iblisnya. Yang itu artinya, kedepannya kita akan melihat pertarungan antara Asta melawan iblisnya sendiri. Tapi yang jadi masalahnya di sini adalah terletak pada kekuatan. Kan kita tahu ya, selama ini kekuatan anti sihir Asta itu berasal dari sang iblis. Nah, sekarang momennya si Asta sedang dihadapkan dengan sumber kekuatan yang dia punya, yaitu iblisnya sendiri. Gue masih nggak tahu nih, apakah nanti si Asta di sini masih bisa menggunakan kekuatan anti sihirnya atau enggak. Dan kalau misalnya kekuatan anti sihir tidak bisa digunakan lagi di sini, itu artinya Asta akan sepenuhnya mengendalikan kekuatan fisiknya, guys. Apakah si Asta mampu mengalahkan si iblis hanya dengan kekuatan fisiknya? Apalagi sekarang tangan yang dia punya cuma satu, guys. Penasaran kan bagaimana si Asta mengalahkan si iblis? Sama, gue juga. Jadi patut kita tunggu chapter selanjutnya, oke? Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang Manga Black Clover chapter 266. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf. Dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah di subscribe, jangan lupa nyalain bell notification ya, oke? Jangan lupa untuk like and share juga. Terus gak ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.